Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu saya akan mengajak kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan pemeliharaanmu kepada kami yang begitu nyata sampai saat ini. Bahkan kalau Engkau mengizinkan kami untuk berhimpun, memuji Engkau, mendengarkan suaramu, itu semata-mata oleh karena kasih karuniamu kepada kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan merenungkan itu, kami boleh memahami dan melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari hati dan pikiran hamba, tetapi biarlah penerangan daripada Roh Kudus sendiri, sehingga kebenaran itu boleh menguatkan kami, kebenaran itu boleh menegur kami, kebenaran itu boleh mendidik kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya Tian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita tadi, maka kita akan merenungkan beberapa hal yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh Ayub. Oleh karena itu, maka saya akan memberikan judul kepada kita, yakni teladan iman. Hal-hal apa saja yang dialami oleh Ayub, bahkan ia melewati semuanya dengan baik, sehingga menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Beberapa persoalan atau masalah yang dialami oleh Ayub, di antaranya yakni yang pertama yang harus kita renungkan adalah diserang secara fisik. Apabila kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, maka kita akan menemukan bahwa ia adalah seorang yang saleh dan jujur. Bahkan Ayub
takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat ini maka kita akan menarik kesimpulan sementara bahwa Ayub adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun dalam perjalanannya Ayub mengalami serangan secara fisik. Dimulai dengan kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya. Bahkan ia sendiri ditimpanya dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke kepala. Penderitaan yang dialami secara fisik tidak hanya sampai di situ, tetapi ia harus berhadapan dengan istrinya. Ketika ia mengalami penderitaan secara fisik ini, maka istrinya bukan menjadi penopang atau istrinya itu memberi semangat kepada Ayub, tapi malah menjadi perongrong bagi suaminya. Jika kita baca di dalam pasal yang kedua ayat 9, di situ dikatakan bahwa istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah." Namun apa yang dijawab oleh Ayub kepada istrinya itu, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal seperti yang dialami oleh Ayub kadangkala menimpa kehidupan kita. Baik itu kehidupan secara pribadi maupun kehidupan di dalam rumah tangga kita dewasa ini. Apakah itu dialami oleh suami atau dialami oleh istri? Bahkan dalam keadaan seperti ini, kita lupa atau pasangan suami istri ini lupa akan janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Janji yang diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat saat pemberkatan nikah itu, dengan semangat 45 berkata, "Saya menerima engkau baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit," dan seterusnya. Namun yang terjadi saat pasangannya sakit, bukannya menopang pasangannya, malah menjadi perongrong. Bahkan ada yang sudah tidak setia lagi pasangannya. Mungkin sudah punya pil atau sudah punya will. Bahkan ada oknum yang tidak segan berkata, mudah-mudahan dia cepat dipanggil oleh Tuhan. Jadi dalam keluarga itu sebenarnya harus setia. Ketika pasangannya mengalami masalah, dia harus setia kepada pasangan itu. Bukan pasangannya ketika sakit, dia mulai nengok kiri, mulai nengok kanan. Kira-kira siapa yang tepat untuk menjadi calon pasanganku. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita pada saat ini, jadilah pasangan yang setia. Bahkan jadilah pasangan yang menopang pasanganmu ketika mengalami masalah atau ketika menderita.
Karena kalau kita menjadi pasangan yang setia, maka janji yang kita ucapkan itu kita lakukan dengan baik, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Selain hal pertama diserang secara fisik, maka hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama, yakni diserang secara emosi. Di saat suaminya mengalami masalah, yakni sakit, maka sebagai istri harus menjadi penghibur atau menjadi pendukung. Namun penghiburan yang diberikan oleh istri Ayub bukannya memberikan semangat, tetapi malah membuat Ayub semakin hancur. Kita bisa lihat ada 3 kata yang diucapkan oleh istrinya, yakni kutuklah Allahmu dan matilah. Di saat-saat suaminya bergumul dengan penderitaan yang dialami, bukannya memberikan semangat, namun ia bersenang-senang dengan apa yang diucapkannya. Ucapan tersebut bukan memberikan semangat, namun secara psikis membuat suaminya semakin terpuruk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila saudara atau kenalan kita mengalami musibah, maka yang harus kita lakukan bukan menasihatinya, tetapi kita harus berkata kepadanya bahwa kita turut merasakan apa yang dialaminya. Bahkan kalau perlu kita harus menangis bersamanya. Hal ini merupakan support yang membangkitkan orang tersebut. Jadi kita jangan berlaku seperti istri Ayub, yakni bersenang-senang di atas penderitaan suaminya. Kita mulai belajar untuk merasakan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Saat mereka susah, kita harus turut merasakannya. Dan saat mereka senang pun, kita harus bersama-sama mereka. Maka lewat itu kita akan menjadi pribadi yang hadir di tengah-tengah orang tersebut dan selalu mensupport mereka. Maka mereka akan merasa tidak sendirian. Oleh karena itu kita harus belajar, baik itu di dalam kehidupan keluarga atau di dalam kehidupan lingkungan, kita harus menjadi agen-agen perubahan, bukan menjadi pribadi yang akan membuat orang lain lemah. Karena kalau kita hadir dengan memberikan support atau memberikan kekuatan, maka mereka akan berkata, kalau dia hadir, maka situasinya beda. Bahkan ketika dia hadir atau ketika saya melihat mukanya saja, itu seolah-olah membangkitkan semangat saya untuk berjuang menghadapi setiap persoalan atau menghadapi setiap masalah yang saya alami. Selain hal pertama tadi diserang secara fisik, dan hal kedua diserang secara emosional, maka hal ketiga yang harus kita belajar adalah diserang secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub diserang tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara emosi,
tetapi juga diserang secara rohani. Kita bisa baca bagaimana reaksi sahabat-sahabat Ayub, yakni Elifaz, Bildad, dan Sofar. Secara perlahan-lahan mulai menyerang kerohanian dari Ayub. Padahal sebelumnya mereka turut prihatin terhadap apa yang dialami oleh sahabatnya. Walaupun diserang secara rohani, namun Ayub tidak goyah dengan kepercayaannya kepada Allah yang hidup. Bahkan ada perkataan yang sangat menarik dari Ayub, yakni dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya, terpujilah nama Tuhan. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan kita. Seringkali apa yang kita punya, kita anggap itu adalah hasil jerih payah kita. Padahal sebenarnya itu adalah titipan dari Tuhan, dan kita hanyalah menjadi pengelolanya. Apabila kita mengalami penderitaan seperti Ayub, maka kita selalu berkata bahwa mengapa semua ini terjadi? Bahkan mungkin kita berkata, mengapa, mengapa, dan mengapa. Secara rohani pun kita pasti nggak bersemangat lagi karena mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara manusia saat Ayub dipersalahkan oleh teman-temannya, maka ia sempat membela diri dan bahkan mengeluh kepada Allah. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-16, tidak heran bila berkali-kali Ayub bertanya, mengapa dan mengapa? Karena orang yang taat pada Tuhan harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Bahkan kita sebagai orang percaya, ketika mengalami masalah yang bertubi-tubi pun pasti kita akan bertanya, mengapa harus saya alami penderitaan ini? Apabila mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau mereka yang berbuat jahat dan mengalami penderitaan itu adalah biasa saja menurut pemikiran kita. Bahkan mungkin kita akan berkata bahwa sepantasnya orang yang berbuat salah itu dia mengalami hal-hal seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita, kita tidak tahu apa tujuan Tuhan daripada setiap masalah atau penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, ketika kita mengalami masalah, orang lain berkata dan membuat rohani kita melemah, tetapi kita harus tetap berdiri kokoh, tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita ini merupakan suatu ujian supaya kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai kita lemah, atau jangan sampai kita berkata, mengapa hal ini terjadi? Atau apa dosa saya sehingga saya harus mengalami hal seperti ini? Saya mau katakan kepada kita saat ini, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan untuk dia melewati proses itu, dan dia keluar sebagai pemenang. Bahkan Ayub itu adalah seorang tokoh legendaris iman yang menjadi teladan bagi saya dan Bapak Ibu semuanya.
Ia diserang secara fisik, namun ia menang. Diserang secara emosional, juga ia menang. Bahkan diserang secara rohani, ia juga menang. Artinya Ayub hidup dengan kebenaran iman yang tanpa goyah. Mengapa bisa begitu terjadi di dalam kehidupannya? Karena dasar yang kuat. Ada akar yang kuat, yakni firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayub mulai memahami apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan. Bagi Ayub, rancangan Tuhan pasti akan lebih indah dibandingkan dengan rancangannya sendiri. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita belajar dari Ayub. Apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah rancangan terbaik dari Tuhan. Jadi kita harus menerimanya. Jangan dengan bersungut-sungut atau jangan dengan berkata mengapa dan mengapa. Tetapi kita harus menerimanya sebagai suatu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kalau kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melewati segala persoalan itu dengan kepala yang terangkat. Bahkan kita akan berkata, Tuhan izinkan hal ini terjadi agar saya melompat di dalam iman ke level yang lebih tinggi, dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Kiranya renungan pada saat ini dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah boleh menolong kita sehingga dalam pengiringan bersama dengan Tuhan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.